Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang hakikat kekayaan. Rasulullah mengatakan laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sebenarnya bukan banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Banyak orang kaya punya harta yang banyak, tapi jiwanya miskin. Tapi ada orang yang punya harta yang pas-pasan atau tidak terlalu banyak, tapi dia mempunyai jiwa yang kaya. Dia bukan tercatat sebagai orang kaya, bukan tercatat sebagai konglomerat, tidak tercatat sebagai miliarder di daerahnya, tapi dia punya banyak orang yang dia bantu. Dia punya proyek-proyek keagamaan yang dia laksanakan. Dia punya wakaf yang dia wakafkan. Inilah sebenarnya kekayaan yang sebenarnya. Kekayaan jiwa yaitu orang yang mempunyai sifat yang qanaah. Sifat qanaah artinya ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dia yakin bahwa sesuatu yang Allah berikan kepada dia itulah yang terbaik untuknya. Bisa saja dia mendapatkan rezeki yang banyak, menjadi orang kaya. Bisa juga nanti ada orang yang mendapat rezeki yang tidak terlalu banyak, tapi dia punya kekayaan jiwa. Dan bahkan ada juga orang yang sebenarnya secara kekayaan dia tidak berpunya. Dia orang miskin, tapi dia punya jiwa yang kaya. Maka kita berharap kita mempunyai sifat qanaah dan mempunyai kekayaan jiwa. Orang yang kaya harta tapi tidak kaya jiwa, maka kita melihat mereka selalu mengeluh walaupun banyak rezeki yang dia terima. Kita lihat mereka masih berusaha untuk menumpuk kekayaan demi kekayaannya, sekalipun kekayaan itu dia tumpuk dari hasil yang haram, walaupun kekayaan itu dia tumpuk dari korupsi, walaupun terkadang kekayaan itu dia dapatkan dari mengambil hak orang lain, menganiaya orang lain, mencuri, menipu dan sebagainya. Tapi karena dia miskin jiwanya, dia tidak peduli dengan halal, tidak peduli dengan apakah itu haram atau halal. Tidak peduli, yang penting dia sikat saja. Nah, ini orang yang miskin jiwa. Tapi orang yang kaya secara jiwa, maka dia memperhatikan apakah rezeki yang dia terima itu halal, dia ambil. Kalau haram, dia buang. Apakah kerja dia, cara dia mendapatkan rezeki itu dengan cara tidak mengganggu hak orang lain gitu. Dia perhatikan itu. Kalau mengganggu hak orang lain, apalagi menganiaya orang, mengurangi hak orang, maka dia tinggalkan. Inilah yang mungkin yang diharapkan dari seorang mukmin. Karena orang yang miskin jiwa tadi, dia tidak akan pernah cukup dengan kekayaan yang dia terima. Bahkan dia juga terkadang tidak peduli dengan apakah harta yang dia punya itu membahagiakan dirinya atau tidak. Dan terkadang juga dia sibuk menumpuk kekayaan, tapi dia lupa dengan diri dia sendiri. Kadang ada yang
karena kesibukan kerja, kesibukan menghitung uang, kesibukan mengumpul uang, mengumpul kekayaan, dia lupa berzakat, lupa naik haji, lupa berwakaf, bahkan dia lupa terhadap waktu sholatnya. Dan tak jarang juga yang lupa kepada keluarganya. Lupa dia dengan keluarga. Anak istri kadang tidak diperhatikan. Bahkan ada yang sampai lupa terhadap diri dia sendiri. Tidak tahu dia lagi jadwal makan kapan, jadwal tidur kapan. Sehingga kadang harta yang terkumpul banyak itu juga akan habis ketika sakit sudah datang, ketika keluarga sudah berantakan, ketika apalagi kalau dari korupsi sudah ketahuan oleh KPK dan sebagainya, ini jadinya bukan harta yang membahagiakan, tapi harta yang akan mencelakakan seseorang dan akan membuat dia menderita. Untuk itu, mari tetap semangat kita mencari harta yang halal, tetap semangat bekerja untuk mendapatkan rezeki Allah, kemudian diikuti dan bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang ada, kemudian juga berusaha untuk qanaah. Berusaha untuk qanaah, yaitu ridho dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan berusaha untuk mensyukurinya, dan tetap semangat untuk membelanjakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kalau harta didapatkan dengan cara yang haram, terkadang juga habisnya itu dengan cara yang tidak betul juga habisnya gitu. Ada orang punya harta dari hasil-hasil pencurian gitu, tapi ketika ketahuan, akhirnya dia sibuk, apalagi sudah berhubungan aparat hukum gitu, dia sibuk menghabiskan hartanya untuk menutupi kesalahannya. Tapi terakhir juga harta habis, dia juga kadang diproses hukum dan masuk penjara. Untuk itu jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu-ibu, bagaimana kita berusaha terus untuk menata hati kita, menata sikap kita, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya lebih tetap hubungannya baik, tetap bersyukur, dan juga berusaha untuk menata pola hidup kita, pola istirahat kita, pola makan kita, pola interaksi kita dengan keluarga, pola interaksi kita dengan masyarakat, kita atur terus. Lakukan itu, pola kerja kita, pola kita menghadapi kehidupan ini. Lakukan dan jalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melakukan pola-pola yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang barokah insyaallah. Kehidupan yang nyaman dalam bisa membahagiakan, menyenangkan hati kita, kemudian juga bisa membahagiakan keluarga kita, dan insyaallah juga akan memberikan kepada kita kebahagiaan yang abadi, tidak hanya sekedar kebahagiaan sementara di dunia ini, tapi juga kebahagiaan yang akan kita bawa sampai ke akhirat nanti. Jadi kembali kepada bagaimana kita menata hati kita menjadi hati yang qanaah dan hati yang tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walau manapun, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini terus harus kita pupuk. Kita jadikan ini sebagai sifat yang akan kita lakoni dalam kehidupan kita. Karena walau manapun,
sifat qanaah, sifat bersyukur yang ada dalam hati kita akan membuat kehidupan kita akan lebih nyaman, dan kita akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan akan berusaha untuk meninggalkan kejahatan-kejahatan dan meninggalkan kehidupan-kehidupan yang tidak sesuai dengan Islam, insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.